Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel Masa Project 19. Hari ini kita pengajian rutin di Mushola Al-Kalam pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024. Malam ini kita akan membahas kitab Shahihul Ibad bersama Ustadz Inas Nasrullah LC. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil kiram yang saya hormati, saya muliakan para kesepuhan, para asatidz, atas segala karunia yang diberikan kepada kita, kenikmatan, nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah senantiasa karuniakan kepada kita kenikmatannya ila akhir hayatina. Amin ya rabbal alamin. Lain syakaratum la azidan. Syukur mungkin Pak Ustaz, maka hadapi dengan sabar. Apa sabar itu? Sabar itu adalah tarku syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Sabar itu mengadunya hanya kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan mengadu kepada selain Allah. Oh, berat juga ya. Sama berarti sabarnya masih tipis, setipis kulit bal. Ngelundas curhat saya walau kafe. Loh, kita mau menghubungi orang ngaji, kita mau ngelundas. Bahkan diumumakan, hampir bea orang ngaji kita bunyikan lagi ngelundas. Ngelundas kuat. Mudahan keringanan, kesenangan, kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dan insya Allah malam hari ini satu hadis saja, cukup panjang hadisnya. Kalau yang punya kitabnya silakan, namanya kitab Shahihul Ibad. Ini di halaman 25 ya. Ada yang bawa kitabnya? Alhamdulillah, Ustaz ketinggalan di toko. Belum beli berarti. Wal maqalatu tasi'ah asyarata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Maqalah yang ke-19 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kitabnya dibikin beberapa bab. Ada bab sunai, ada bab sulaisi, ada bab rubai, ada bab khumasi. Jadi isinya adalah nasihat-nasihat, ada kaulnya Rasulullah atau disebut dengan hadis, ada juga kaulnya para sahabat, ataupun disebut dengan asar, ada juga nasihat-nasihat para ulama. Tapi yang banyak adalah tentang hadis-hadis ya. Di sini di maqalah yang ke-19 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun fil jannati khairum minal jannah. Masya Allah. Ada 4 perkara kata baginda Nabi di surga itu khairum minal jannah. Itu lebih bagus daripada surganya itu sendiri. Misalkan bapak-bapak punya rumah nih ya, alhamdulillah. Saya melihat kesini luar biasa, bulan kemerdekaan, keberkahan. Senang saya melewat. Banyak bendera, banyak lampu-lampu, masya Allah meriah. Alhamdulillah. Ya.
Jadi kemerdekaan itu bagus, tapi ada lebih bagus lagi di dalam kemerdekaan itu. Apa itu? Yaitu mengisi kemerdekaan ini dengan yang bermanfaat. Ya, dengan yang bermanfaat. Maka isi nanti peringatan-peringatan kemerdekaan ini ya dengan hal-hal yang positif, jangan hal-hal yang negatif. Kasihan para pejuang kita. Silahkan mau dengan senam misalkan gitu ya, atau dengan ya kegiatan sosial kemasyarakatan yang bermanfaat lah ya. Jangan yang tidak bermanfaat, ya. Dan yang penting lagi jangan lupa kita doakan mereka para pejuang kemerdekaan bangsa ini. Ya, kita doakan mereka lah yang kemudian rela mengorbankan harta, jiwa dan nyawanya untuk bagaimana anak cucunya bisa menikmati bumi pertiwi. Kita inilah orang-orang yang alhamdulillah. Ya, saya yakin walaupun mungkin ya tidak ketemu di satu pejuang, tapi adalah keturunan-keturunan kita kalau diungkit-ungkit ke sana yang mungkin juga ikut berjuang. Karena kita ini 350 tahun loh dijajahnya. Iya, bukan main waktu berapa keturunan tuh ke sana tuh ya. Berapa keturunan nenek moyang kita ke sana itu. Bukan hanya sekarang ini Jenderal Sudirman. Akan kita analogikan juga. Jadi ada di dalam rumah itu yang lebih baik daripada rumah itu sendiri. Ya, kita punya rumah ini alhamdulillah bagus. Ya, enak, nikmat misalkan ya, aman, nyaman. Tapi ada yang lebih bagus ya di dalam rumah itu sendiri. Contoh seperti itu ya. Nah, di sini Rasulullah menganalogikan bahwa kata baginda Nabi arba'atun fil jannati khairun minal jannati. Ada 4 perkara ya di surga itu, 4 perkara itu sendiri lebih baik daripada surga itu sendiri. Kalau kita mau udah surganya ada udah luar biasa ya kan. Nah, digambarkan dalam Al-Quran, digambarkan di dalam hadis-hadis Nabi, surga itu kan tempat kenikmatan, jannatun na'im, iya kan? Kemudian di dalamnya terdapat buah-buahan, terdapat bidadari dan lain daripada surga itu sendiri. Apa saja itu? Al-khuludu fil jannati khairun minal jannati. Ya, bahwa kekalnya di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Iya, kita sudah nikmat nih dengan adanya surga, iya kan? Kemudian ketika kita masuk di surga itu, kita kekal di dalamnya. Wah, itu kan lebih nikmat lagi, luar biasa. Kita berada di suatu tempat yang penuh dengan kenikmatan, kitanya di situ terus. Wah, itu sangat luar biasa. Kita misalkan kalaupun berada di satu tempat, tapi kita tidak bisa tinggal selamanya di situ kan? Aduh, bentar lagi saya mau pergi. Ya mohon maaf, kayak kemarin saya alhamdulillah ya tahun ini saya kekalnya di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Ai italatul iqamati fil jannati an amuli anha min wujudi nafsil jannati. Yani tinggalnya ya italah di sini lama ataupun kekalnya di surga itu an amuli anha itu lebih nikmat dari kepada penghuninya itu sendiri daripada adanya surga itu sendiri. Ya, alhamdulillah. Kemudian wa khidmatul malaikati fil jannati khairun minal jannah. Dan khidmahnya para malaikat di surga. Jadi nanti salah satu pengkhidmah, ya apa khidmah itu pelayanan. Ya, yang nanti akan melayani kita itu di surga adalah para malaikat. Makanya ada istilah malaikat Ridwan, ya. Itu adalah malaikat penjaga surga. Tentu mungkin dengan seluruh anggota-anggotanya kan gitu ya. Nah, maka pelayanan malaikat fil jannati di surga itu dialihkan kepada penghuni surga khairun minal jannati, itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Fa khidmatul malaikati tadullu ala ziyadati irtifai ahli jannati, maka dengan adanya khidmah para malaikat kepada para penghuni surga itu menunjukkan bahwa penghuni surga itu derajatnya lebih tinggi lagi. Alhamdulillah. Dilayani oleh para malaikat yang memang diberi tugas oleh Allah untuk melayani ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu baru yang kedua. Yang ketiganya wajiwaul anbiya'i fil jannati li ahli khairun minal jannah. Dan berdekatannya
ya berdekatannya penghuni surga itu ya di dalam surga dengan para nabi, iya otomatis. Kalau di surga itu dengan para nabi itu lebih nikmat, lebih baik bagi penghuni surga minal jannati daripada surga itu sendiri. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Ya, misalkan kita ditinggal di satu tempat sini nih, kemudian kita punya tetangga yang berdekatan dengan kita, orang yang kita senangi, orang yang baik, itu kan wah senang, itu menambah kita itu senang tinggal di tempat itu. Ya, sudah kita tinggalnya di tempat yang enak, punya tetangga yang berdekatan, orang baik pula, wah itu menambah kesenangan hidup kita kan. Punya tetangga baik, punya teman yang berdekat yang wah itu menambah kenikmatan kita tinggal di tempat tersebut. Nah, di surga itu ada orang-orang pilihan Allah, orang-orang pilihan itu derajatnya sangat mulia sekali. Nah, penghuni surga nanti di sana akan berdekatan. Apalagi kemarin. Kemudian yang keempat, yang tadi apa? Khairun minal jannah, 4 perkara lebih baik di surga itu dari surga itu sendiri. Yang keempatnya adalah waridallahi ta'ala fil jannati an ahliha khairun minal jannati, dan ridhonya Allah Ta'ala kepada para penghuni surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Ya. Di anna ridwan Allah Ta'ala akbar min jami'in ni'ami, karena ridhonya Allah Ta'ala itu lebih besar dari seluruh kenikmatan yang ada di surga. Ya, luar biasa. Insya Allah orang-orang yang di surga itu mendapatkan ridho Allah. Ya, radhiyallahu anhum wa radu dzalika liman khasyallah. Itu adalah bagi orang yang memang selama di dunianya dia merasa takut kepada Allah, sehingga dengan takutnya kepada Allah dia bertakwa kepadanya, dia menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Itu tanpa orang itu takut kepada Allah. Kalau kita ini kan masih ngebelasan. Perkara finali di dalam neraka syarrun minan nari, itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri, lebih mengerikan daripada neraka itu sendiri. Nerakanya aja udah ngeri ya kan? Ini ngeri lagi ya? Aduh, ini lebih ngeri lagi daripada neraka itu, lebih buruk lagi dari neraka itu sendiri. Kalau tadi kan surga nikmat, ada yang lebih nikmat lagi. Gambarannya apa? Nafsiha itu lebih buruk, lebih jelek daripada neraka itu sendiri. Apa itu? Yang pertama, al-khuludu finnari syarrun minan nar. Kekalnya di neraka itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Kalaupun kemudian kita masuk penjara, kalau ada harapan bebas kan, ya setidaknya kan gitu. Tapi ini kekal, dia tetap di situ. Selagi masih ada neraka, ya dia di situ terus, kan mengerikan itu. Ngeri banget. Masya Allah. Makanya jaga iman Islam. Kenalkan mereka dengan Tuhannya, kenalkan mereka dengan Rasulnya. Ya, kenalkan mereka dengan kitab sucinya Al-Quran. Jangan sampai mereka nggak tahu rukun iman, rukun Islam, akibat kelalaian kita sebagai orang tua. Ya, sehingga kalau kemudian mereka tidak tahu rukun iman Islam, tidak tahu dengan kitab sucinya Al-Quran, ya tidak menutup kemungkinan dengan tantangan zaman fitnah akhir zaman sekarang ini yang semakin merajalela. Ya, na'udzubillah anak-anak kita, keturunan kita hilang iman Islam. Na'udzubillah. Tanamkan pendidikan agama, pengetahuan agama kepada anak-anak kita supaya mereka kuat memegang teguh agama Islam ini, dan kemudian bisa menjadi estafet daripada kita sebagai para orang tuanya untuk terus mewariskan. Ya, kalau bisa dibahasakan dengan mewariskan daripada iman Islam ini. Ya, karena orang tua itu sangat penting perannya ya bagi anak keturunan. Pak Abawah kata baginda Nabi, tergantung kedua orang tua. Ayu hawidani, apakah dia akan menjadikannya Yahudi, ayu Nasrani, atau menjadikannya Nasrani, ayu Majisani, atau menjadikannya.
Di sini hanya sebentar, tidak kekal. Terus apa itu ya? Apa itu wa taubihul malaikat al-kufar fin nari syarrun minan nar. Dan taubih itu menjelekkannya atau penghinaan, ya, penghinaan dari para malaikat kepada orang-orang kafir di neraka itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Ya, artinya penghinaan itu at-taubih, at-takbir, wa ta'nib, wa tahdid. Ya, ancaman, karena di neraka itu kan ada namanya penjaganya malaikat Malik. Woi, malaikat itu kejam-kejam itu. Ada dalam Al-Qur'an itu. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kan gitu. Alaiha malaikatun ghilazun shidad. Ya, di neraka itu ada malaikat-malaikat yang keras, ya, ghilaz shidad, ya, bengis kan gitu. Memang begitu tugasnya di neraka itu. Kalau lain dengan malaikat-malaikat yang ditugaskan di surga, gitu kan, sama lembut, ya. Kalau malaikat-malaikat yang ditugaskan di neraka, keras, iya, keras. Jual beli semua di sana, ya. Itu lebih mengerikan daripada neraka itu sendiri. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, wajiwa syaitan finnar syarrun minan nar. Kalau di surga kita bertetangganya, berdekatannya dengan para nabi, kalau di neraka ini berdekatannya dengan setan. Nah, makanya kalau orang di dunianya dekat-dekat sama setan, ya di nerakanya juga makanya dekat-dekat sama setan. Ada wajiwa syaitan, dan dekatnya dengan setan finari di neraka itu sendiri syarrun minan nar, itu lebih buruk daripada neraka itu sendiri. Alhamdulillah min. Setan itu kan iblis, dan tempatnya di neraka. Fasyaitonu qarinu ahliha fi silsilatin wahidah. Maka syaitan itu nanti akan menjadi teman penghuni neraka itu fi silsilatin wahidah, dalam satu ikatan dan rantai bakal dikontrol. Kan ada dialog setan sama orang-orang pengikutnya di neraka nanti. Gara-gara kamu katanya setan. Jadi setannya pala talumu di waluman pusakum, ada dalam Al-Quran. Jangan kalian celak saya katanya, celak diri kalian sendiri. Saya kan cuma ngebisikin kamu aja goblok mau. Kata setan gitu. Saya kan gak maksa kamu. Misalnya saya akan goda kamu zina. Apa saya maksa? Kalau kamu gak zina saya bunuh. Enggak, kata setan. Saya cuma ayo enak kan gitu. Gak pernah saya maksa kamu untuk zina, cuma ngegoda-goda aja, kamu aja mau. Gitu. Ada komunikasinya, cerita ke dalam Al-Quran. Itu sangat menyakitkan. Dan yang keempat, wa ghadabullahi ta'ala finnar, dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi ridho di surga, kalau di neraka ini adalah murka. Wa ghadabullah, dan murkanya Allah finnar, di dalam neraka syarrun minan nar, itu lebih buruk lagi daripada neraka itu sendiri. Wa allahi ta'ala la yubaluna min dukhulin nari idza hasala lahum ridwan min Allahi ta'ala. Ya. Jadi murkanya Allah ini di neraka lebih buruk lagi daripada neraka itu sendiri. Neraka sudah enggak enak, tapi kemudian murkanya Allah itu lebih mengerikan lagi bagi kita. Ya. Oleh karena itu jangan sampai kita di dunia ini berbuat perilaku perbuatan yang membuat Allah murka kepada kita. Ya, nauzubillahi min. Apa yang membuat Allah murka kepada kita di dunia ini? Pertama, menyekutukannya. Yang kedua, mendurhakai orang tua. Ridallah fi ridal, suqtullah fi suqtil walid. Ridhonya Allah ada pada keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada
sudah tidak ada kita kirim doa. Ya. Dan wa Allah taala libairuna fi durina, tetapi orang-orang yang memang mendapatkan tugas dari Allah untuk masuk ke dalam neraka, idza hasala lahumur ridho, jika mereka mendapatkan ridho dari Allah untuk masuk ke neraka, maka mereka tidak merasa kesakitan dan kepanasan seperti para malaikat ya masuk ke neraka itu yang mendapatkan tugas itu. Termasuk ada beberapa binatang, misalkan di sini diceritakan fal hayat wal aqarib, maka ular-ular dan juga kalajengking finari di dalam neraka itu la tata'allamu biha, mereka tidak merasa kesakitan. Ya Allah radiya an hafidukuliha, karena Allah ridho kepada mereka untuk masuk ke neraka. Wajib sakitan itu ya. Enggak. Jangan kita ya. Inilah hadis yang kita bahas pada malam hari ini. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan surga dan dijauhkan pedih dan siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan. Mungkin kita sharing sisa waktunya. Kalau memang tidak ada ya kita Ada lah, itu penjelasan tuh nunjuk Pak. monggo silakan. Seperti apa kita takut kepada Allah itu? Karena ini saya sendiri yang saya rasakan pada saat mau sholat apa gitu ya, kan kita sholat berhadapan dengan Allah kita harus takut. Tapi kalau apa namanya, ada yang lebih sampai hati ini deg-degan karena yang takut. Kalau misalnya, maaf nih, kalau misalnya ada, walaupun tidak dikejar kan saya dengan anjing aja gitu ya, itu takutnya. Tapi kalau dengan kaulah rasanya kok biasa-biasa aja gitu tuh. Takut seperti apa? Makanya yang pengen tahu itu yang takut seperti apa dengan Allah, dengan takut kepada apa namanya Lari, membawakan dicokot. Balikannya ini ya. Membawakan dicokot para cemara. Takut ditusuk. Iya, takut ditusuk para penjahat. Iya kan? Tapi kalau takut kepada Allah, kita harus mendekatkan diri kita kepadanya dengan beribadah dan menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Jadi menjauhinya bukan menjauhi Allahnya, tapi menjauhi larangannya. Gitu, menjauhi larangannya, maka kita akan aman. Gitu ya. Menjauhi larangannya dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan disamakan takut kalau cemer. Ya. Memang betul ada keterangan wa in zana wa in saraqa. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, selagi meninggalnya itu membawa iman, ya maka dia tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi tadi kapan-kapannya itu kama yang badani jalali wa jikal karim wa min sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma shfi ardana marda muslimin wa marda kulli maridin ya Allah ya rabbal alamin. Fa inna la shifa illa shifa shifaan ajilan la saqama ba'dahu abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnatil innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. فإنك الله
alhamdulillah demikian sudah hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.